Audio Jungle. 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 Ya, yang barusan saya tampilkan adalah penerapan dari storyboard yang telah saya buat sebelumnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah serta penjelasan cara pembuatannya. Di sini saya juga banyak menggunakan prop class. Di sini saya menggunakan kursi, jam dinding, lukisan, meja, bunga. Bahkan di sini saya memakai kasur. Nah, untuk mencari ini, kita bisa mencari langsung di sini atau kita ada nyari secara manual di sini di prop class. Di sini di list kan terdapat banyak kelas biped, flyer, property, quadruped, sliders, swimmer, dan transportasi. Untuk mencari benda-benda seperti ini, mencarinya ya di property class ini. Contohnya seperti ini. Bila kita mencari sofa, kita bisa langsung mencarinya. Seperti ini. Nah, ini kan terdapat banyak sofa, kita tinggal pilih mau memakai yang mana. Apabila kita mencari meja, ini terdapat banyak meja, tinggal kita pilih. Begitupun dengan flower, jam, dan lukisan, itu termasuk dalam property class. Jadi kita mencarinya di sini. Agar lebih cepat, kita langsung mencari di sini saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biped class. Biped class ini isinya terdiri dari objek manusia. Di sini saya menggunakan 3 objek manusia, yaitu ibu, ayah, dan anak. Kita langsung ke edit code. Pertama-tama, kita masuk ke my first method. Di sini anak, ayah, dan ibu tuh bisa berjalan, duduk, dan berdiri, serta bisa menoleh. Untuk membuat fungsinya itu agar tidak berulang-ulang, kita akan membuatnya di biped class. Di sini saya membuat sekitar 8. Yang pertama akan saya jelaskan adalah fungsi duduk. Fungsi ini dibungkus dengan do together. Do together ini menjelaskan bahwa itu dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, di sini ada move, turn,
get left hip, get right hip, get left knee, and get right knee. Ini diambil dari fungsi. Cara mengambilnya adalah seperti ini. Di sini. Di sini kita bisa memilih fungsi itu, dicari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang buat langkah berdiri. Ini adalah kebalikan dari duduk. Jadi tinggal diubah. Kalau di duduk, move-nya down yang pertama. Kalau di berdiri kita up. Tinggal diubah gitu sebaliknya. Selanjutnya akan fungsi jalan, berjalan. Untuk berjalan saya menggunakan if else. Di sini kita masukkan do together lagi. Namun di sini ada set walking. Ini diambil dari biped. Kita membuatnya di sini. Properties. Untuk digunakan di set walking. Nanti akan bisa diambil di sini. Selanjutnya adalah mulai. Untuk berjalan harus dilakukan langkah mulai. Untuk langkah mulai shortcut-nya adalah seperti ini. Kita masukkan ke dalam do together, lalu get right hip, get left hip, get right shoulder, and get left shoulder, lalu move. Selanjutnya adalah berhenti. Jika berjalan dimulai, jika jalan membutuhkan mulai, maka juga membutuhkan berhenti. Nah, untuk berhenti, kita membuat fungsi berhenti ini. Untuk fungsi berhenti ini, kita shortcutnya seperti ini. Sama, dimasukkan ke do together. Mirip seperti mulai. Tapi ada perbedaan di beberapa langkah. Seperti contohnya, tidak ada move di berhenti. Selanjutnya adalah berhenti walk 2. Walk 2 ini dibutuhkan apabila objek sudah berjalan untuk langkah yang kedua kalinya. Jadi apabila objek berjalan lalu berhenti, itu tidak akan bisa lagi menggunakan walk yang pertama. Jadi kita harus menggunakan walk yang kedua agar tidak terjadi error. Ininya shortcutnya sama seperti walk, tapi ada beberapa perbedaan di forward atau backwardnya atau left turnnya. Selanjutnya, nah setelah semua penjelasan dari biped, kita masuk ke langsung penerapannya. Kita jelaskan dari mulai. Kita masukkan mulai. Mulai ini diambil dari sini. Kita akan menentukan apa yang akan bergerak terlebih dahulu. Di sini anak yang bergerak terlebih dahulu. Kita pilih anak. Ini mulai diambil dari sini. Jadi ini digeser ke sini. Selanjutnya, untuk jalan kita menggunakan looping. Diambil dari sini, count up to. Lalu diambil dari walk. Di sini saya menggunakan 7 kali looping. Selanjutnya setelah berjalan kita masuk ke langkah berhenti. Setelah itu untuk membelokkan sang anak kita pakai dis anak, turn, kita tentukan beloknya ke kanan atau ke kiri. Beloknya saya pakai 0,25. Di sini saya menggunakan if else lagi untuk duduknya. Nah, jika anak di balik sofa, maka berdiri. Namun jika else, anak itu akan duduk. Jadi ini jawabannya else. Jadi anaknya itu
akan duduk. Untuk langkah selanjutnya, cara gerak ayah, berhentinya, beloknya itu sama seperti yang anak lakukan. Berikut juga dengan ibu sama seperti yang di atas. Untuk memulai percakapan, kita memakai this say atau this thing. Di sini kita bisa menentukan siapa yang akan berbicara, baik si anak, ayah, atau si ibu. Berikut adalah shortcutnya secara lengkap. Kita hanya mengulang-ulang yang seperti di atas. Langkah-langkah bergeraknya sama saja. Namun, di bawah ini, jika sang anak akan melakukan jalan lagi, kan sang anak sudah duduk. Jadi anak itu akan kembali lagi ke kamar tidurnya. Kita tidak bisa menggunakan walk yang pertama. Jadi di sini saya menggunakan langsung walk yang kedua. Begitupun juga dengan ibu. Sang ibu tadi sempat berhenti. Jadi sang ibu tidak bisa menggunakan lagi walk yang pertama. Jadi harus menggunakan walk yang kedua. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata letak kamera. Di sini kita bisa menentukan letak kamera. Seperti contohnya seperti ini. Andaikan saya mau meletakkan kameranya menghadap sini. Kita tambah di kamera marker. Ini yang telah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang contoh. Kita pilih add camera marker. Kita pilih kita lanjutkan kamera 5 yang baru kita bikin. Coba kita edit code. Maka kita di sini pilih this kamera. Kita pilih move and oriented to. Kita pilih kamera 5. Maka hasilnya akan mengarah ke sini. Akhirnya pasti mengarah ke sini. Walaupun pada awalnya kita belok-belokkan ke sini, pada akhirnya akan menghadap ke kamera 5 itu sendiri. Dan sekian penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan animasi alis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.